Nah, berkaitan dengan roh, nah ini di dalam ini agak-agak ke doktrin yang berat gitu ya. Di dalam konsep Tritunggal itu ada pembedaan antara Bapa dan Roh. Jadi Bapa, Roh, Putra itu kan berbeda ya. Jadi kita di El Sadik menganut Tritunggal. Tunggal tetapi tiga. Sebenarnya itu ada topiknya panjang sekali. Tapi kita di sini hanya mengambil kesimpulannya bahwa secara umum orang Kristen penganut Tritunggal. Walaupun ada juga yang menganut tunggal mutlak ya. Misalnya di Jesus only. Jadi yang Bapa itu bahkan tidak diakui. Jadi hanya mengakui sosok Yesus, Jesus only. Atau yang unitarian, jadi hanya Adonai saja Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Jadi makanya dia membedakan Adon dan Adonai. Jadi Adonai itu kan Tuhan. Nah, Adon itu kan Tuan. Jadi Yesus ini disebut Tuan. Dalam teks kalau kita lihat, ya memang Tuan sebenarnya sebutannya, karena dia manusia. Tetapi dia manusia istimewa. Kalau mungkin dalam iman lain dianggap demigod gitu ya, setengah dewa, setengah Tuhan. Kenapa? Dia ada sebelum Abraham ada. Padahal Abraham itu kan leluhurnya. Kan aneh ini ya, paradok. Kamu sudah ada sebelum leluhurmu ada. Ya kan aneh. Makanya ini perbedaan. Jadi bahkan Yesus itu punya tubuh jasmani, tetapi punya kelahiran rohani juga gitu loh. Jadi dia jasmaninya ada, dilahirkan manusiawi. Tetapi sebelum dia dilahirkan jasmani, dia sudah ada. Tentu tidak jelas dia itu dilahirkan seperti apa, kita tidak tahu. Karena itu nanti rempet-rempet tafsir ya, secara ayat akan sulit dibuktikan. Tetapi kalau berkaitan dengan kita manusia, jelas ada yang disebut kelahiran roh. Nah, yang melahirkan kita roh. Gitu. Nah, ini bukan Bapa ya. Jadi saya mendetailkan bahwa ini bukan Bapa. Jadi Bapa itu Bapak kita, tetapi yang melahirkan kita bukan Bapa. Nah, itu maksud saya. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus yang melahirkan kita. Ini kesimpulan saya setelah saya mencoba memisahkan tiga sosok Tritunggal gitu, supaya perbedaan jelas. Misalnya perbedaan sosok Tritunggal yang ingin saya tunjukkan di sini adalah dosa kepada Roh Kudus yang melahirkan kita itu tidak terampuni. Tapi dosa kepada Yesus, jadi kita menghujat Yesus, makanya banyak umat sebelah juga begitu menghujat Yesus, diampuni masih bisa gitu loh. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus kok tidak bisa. Berarti kan ada strata, ada level-level. Jadi ini Roh Kudus, ini Yesus. Jadi ada ketinggian yang berbeda, ada level yang berbeda. Ya mungkin singkatnya begitu. Kalau ini terlalu panjang repot.